عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para ibu nyai, para pengasuh muslimat Masjid Baitul Majni yang berbahagia, para jamaah, para anggota muslimat Masjid Baitul Majni seketin kaulah amal diaki. Pertama ngereng kaulah sareng para panjenengan ngaturake syukur dengan resaipun Allah Subhanahu wa taala, sembari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah seapareng deka kaula panjenengan nikmat sehat dan sempat jugenan sejak penting boleh kaula panjenengan sareng Gusti Allah eparenge nikmat seagung engke kadinto nikmat iman sareng Islam, kadinto ekocaaki nikmatul utama, nikmat seagung. Nomor 2 nikmat salah setadana nikmat iman dan Islam engke kadinto nikmat sehat sareng sempat. 2 nikmat kadinto sehingga mal sore mangken kaula panjenengan bisa apa bangkit mentermoket pol kompola kaula sareng para panjenengan ke masjid kadinto kelaben niat iktikaf, kelaben niat berzikir, juga kelaben niat merengaki penapas sekadar ilmu mantermoga tetia ibadah seekatare moga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mun lamun niat telok niki niat panjenengan Rabu kadinto seto niat iktikaf nika oning panjenengan Bu, niat iktikaf kadinto niat nang dalam masjid. Ketika niat panjenengan berangkat ke kadinto tojuk nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Cara betulna niat kaula nang dalam masjid. Kundangan ngetok nekapon oleh kenceran neganya mana iktikaf. Lain bilang ke lain juga ya ada Roma, nama boleh juga ya ada TV lain. Jadi kondangan ngetok tak macam tapi niat iktikaf nekat ngaule kenceran dari Gusti Allah. Nah, nomor 1 apa? Niat iktikaf. Nomor 2 niat adikir. Gila ampun banyak cak bacaan dari sholawat sampai yasin sampai tahlil. Nikamun etong bitong subhanallah luar biasa kencerna. Mantermuka ikaterema bi Gusti Allah. Nomor 3 niat merengaki ilmu. Sekat di maneka ilmu neka
eka lima abisaos kula panjenengan ebakon merengaki ilmu. Senajan ustadznya tetang kena tibi umpamanya ini kan niat ngaji tadi kikulah niat ngaji juga sampai pada puna ustadz kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama, alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama, duduklah kalian along-polong nagapi dengan para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti agama. Beliau jawabuna Ustaz Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Duduklah kalian semua dengan orang-orang alim, dengan ulama, wastima'u kalamil hukama. Di samping tujuh pas merengaki budak-budak kalam-kalam hikmah, kalam-kalam keterangan-keterangan sepenuh kelaban ilmu. Fa innallaha yuhyil qalbah al-mayyitah, karena saungkuna Gusti Allah nika bekal modiih ateh semateh kelaben binuril hikmah, kelaben cahayana hikmah. Jadi panjenengan alom-olom nika termasuk modiin ateh kula panjenengan yang hati terkita, terkadang hati kita itu mati. Apa para jamaah yang dimaksud hati itu mati? Engkika itu ate segeli seta ingat ka Gusti Allah. Ingat kenapa? Ingat ka sebelum. Artinya ate kula tidak pernah kesinaran oleh ilmu. Maka kelaben budak-budak ulama orang sengarteh kadito yuhyil qalba al-mayyitah, kekal modi ate kaula panjenengan semateh kelaben apa? Binuril hikmah, kelaben cahaya hikmah. Kama yuhyil ardu, seperti halnya Allah di ngodi bumi binuril apa? Kelaben padenan Gusti Allah di ngodi bumi sekereng bima ilmator kelaben aing oje. Jadi ibarat aki panjenengan ngaji si sore mangken neka padenan bumi kaujenen dari memang bumi kaujenen celak tadi korbane banjir mon banjir tadi kakapi kan. Ini kan ibaratnya. Jadi anak bapak pada khutbah Jumat kadit untuk malai seminggu ini kan pada pemasukan, pada keterangan. Jadi Islam itu cukup bijaksana agar supaya hati kita itu tidak konsentrasi kepada dunia, terus nyari lako, terus sibuk, terus sampai temu siang malam. Kina bebutan. Dan temu siang malam. Ulaku keluar pergi mulai pol 12. Pada dari negara itu cukup berangkat mulai. Mereka nyamanan lebih panjenengan disibukkan oleh dunia sehingga menimbulkan hati kita mati. Mudah-mudahan kelaben reng debuna ulama dan debuna keterangan debuna kanjeng Nabi lebih panjenengan itu tiaki orang setermasuk orang sing oleh ilmu manfaat barokah. Allahumma amin. Para hadirin, para rabu, pembahasan sore mangken al-muharramatu bil hadasaini,
sesuatu seharam elakone di orang sendi hadas dua seorang ketepaten nangkung hadas dua. Napa hadas dua nika engkika dinto hadas kenek sareng hadas rajin. Napaan Ustaz kak dinto dibagi-bagi diklasifikasi di elong-bolong dalam kitab kak dinto senomor setong ma yahrumu bil hadasil asghari, sesuatu yang haram dilakukan seta oleh elakone di orang senangkung hadas kene, artinya orang sedang diwudu. Berarti orang tak diwudu nangkung hadas kene nika tak oleh ngelakone dalam keterangan kadinto. Napaan senomor setong mon orang tak diwudu nika as-sholatu tak kenging sholat. Iki kecakan borola bojo tak mau cepet angala wudu coba sopu langsung abojo nika tak boleh karena kita cek kita pun hadas. Derma bisa cek awudu baru abojo. Nika merujuk kepada debu nabus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan biwairi tahurin, tak bekal eteremah sareng Gusti Allah salat tak orang se dalam keberadaan tak suci. Iki jadi mon abejeuna nika epakon asuci kadir enalekan nangkung hadas kene epakon awudu mon ta awudu layak balullah tetere Nabi Gusti Allah bahkan haram mon ta diudu moro abejeng nika haram. Kenapa? Karena orang sholat itu menghadap ke Gusti Allah dan semaha suci, maka orang betul suci. Mereka betul suci. Tadi wudu, tapi kelambunya lama yang boleh kapi, mas-masan yang boleh kapi, niat hormat pangeran umpamanya, tetap tak bisa. Jadi betul adi wudu. Makin karo akausan, kadang neng laki kan kalah rupan. Karo akausan pun berkecap, tapi kalau untuk kade apa jen pikir tahun, neka bisa terima. Napa sebab neka ampun suci, langkala udu, makin langkala udu esok korbannya aingan, mon sok kakak aja orang dukolan, neka. Sarata orang abejen nika butuh suci, mau tak suci nika tak kenging elakone. Mau nak anak ini Ustaz, kadang anak kula panjenengan mau kini niat ngajari iger ke masjid di bapak nika. Napa waktu awudu punten nak anak ini nika mau kita beli tek keneng hitop hukum. Tak keneng hitop hukum maksudnya, tak keneng sasaran hukum, tak keneng dosa digencer, tak keneng. Nah karena keneng kita beli abojo, kita ini catatan gencernya buru keserang, buru ke bapak, buru ke ambun, karena bapak saya ngajari, karena ambun saya ngajari, karena anak kita beli kita ngelakoni kebagusan, baca Quran abojo, nikah bagusnya buru ke ibu, ke bapak. Jadi menjamin anak-anak ini abudu dulu jom. Mau kita mencari ustaz untuk abudu pun abu jenuh tak kotor karena kita beli. Nomor 2 orang tak ingin ngelakone enalekana tak dibutuh. Nomor 2 atau tawaf. Oning tawaf panjenengan ibu-ibu ki, oning pernah ki. Dan pada minggu pada tak pernah, tapi manter moke pernah di Gusti Allah. Umpama
kula bi panjenengan kula lapor sapa ustaz tak mungkin umpama mek pola nak foto kula panjenengan anak-anak kita panjenengan hajiaki panjenengan tawafaki bi anan apa juga mendapatkan pahala nyamana haji badal kadang pada umroh bapak ibu siapun seten ngaji aki bapak ibu siapun seten nega di rumah asa boleh okay. Lambe panjenengan ki Apollo mileng sepo kehidupannya sederhana sedang sepo sudah meninggal panjenengan rezekina lancar panjenengan berangkat umroh berangkat haji lutang pak umroh aki siapun seten kami boke haji akina umpama neka pakun kengin artinya sekenian umroh mbu bapak siapun seten neka ngaule kenjeren umroh sareng haji neka nyamana napengki ngelaksanakan tawaf neka apa tawaf neka jepon keterangan keliling Ka'bah kan tinggal TV gadisa orang umroh orang haji ini keliling Ka'bah ingat bilis gadisa berputar-putar selama 7 kali nikahnya mana tawaf nikah nilainya sama dengan sholat sunat keliling Ka'bah nikah pada di orang sholat sunat jadi mau nikah untuk sholat sunat mau Mekah nikah yang juraki keliling Ka'bah karena nilainya sama dengan sholat orang sholat harus suci maka tawaf juga nikah pakon kudu sholat suci innamat tawafu bil baiti sholatun nikah debun kanjeng Nabi saungkuna tawaf baitullah tawaf Ka'bah nikah nilainya sama dengan sholat pada bi sholat karena pada bi sholat orang mon asolat kudu suci maka mon orang atau wafah juga kudu suci senomor telo setak kenging elakone kakui orang setak diudu mashul mushafi memegang gepok mushaf menyentuh mushaf nikah termasuk Al-Quran jadi mon tak diudu tak kenging neku Al-Quran wahamluhu dan membawanya neku tak oneng tak kenging nama boleh nyebut Al-Quran nyebut Yasin Ustaz aku tak kenging karena Yasin ini termasuk Al-Quran bagi oleh Yasin pasti yang dengaki bukan karena Yasin ini juga Al-Quran mau terjemah Al-Quran kaki napa kenging napa punten mau terjemah nyongok nyak banyak tulisan Al-Quran napa nyak banyak tulisan terjemahannya lene kamu banyak tulisan terjemahannya atau kitab tafsir nyak banyak tafsirannya ketepun Al-Qurannya makanya nggak boleh iki terjemah umpama lebih banyak terjemahannya atau kitab tafsir nikah menjelaskan Al-Quran misalkan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim jelasaki kak bisa maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ini kan namanya kitab tafsir melihat kalau lebih banyak tafsirannya mereka kengeng aku mungkin banyakan Al-Quran mereka tak kengeng aku Al-Quran apa sebab karena Al-Quran mereka termasuk debu-debu Gusti Allah atau Al-Quran mereka termasuk kalam suci maka seneku kudu suci berdasarkan debu Gusti Allah la yamassuhu illal mutahharun tak keneng panjenengan la yamassuhu tidak boleh menyentuh mushaf juga menyentuh Al-Quran illal mutahharun kejebah orang sesot suci kan itu dengan Al-Quran melana kadang ditulis
sampul karo sampul paling belakang karo tulis la yamassuhu illal mutahharun. Karo benih hiasan artinya memperingatkan kita tak kenging ngaku Al-Quran kejebak dalam keberadaan suci. Umpama pada seatangan tak kenging ngaku Al-Quran Ustaz, tapi kalau tapak lebih jalan ngetela Al-Quran otabe panjenengan tapak melecapi pas buntuan Al-Quran kan kadang berdegi. Ini kata kenging sebenarnya. Jadi termasuk apa ini? Termasuk meremehkan, melecehkan terhadap Al-Quran. Jadi panjenengan mentepak abelince kebelince pas buntu ini kebentolesan Al-Quran. Nah, neket kenging kocak pakai nggak? Jangan buntu ya apa? Kui plastik. Jangan tulisan Al-Quran. Mohon panjenengan tidak memperingatkan, panjenengan juga oleh dosa. Jadi, ulah mocak kalian bini. Kadang orang pedagang ni keben serobon, pokoklah gelubeng, pokoklah kertas. Saya buntu mereka termasuk tulisan Al-Quran. Ini tak ini. Kenapa? Sebab karena Al-Quran ni kalam-kalam suci. Nalaikan geger kudu ekala harus di tempat taruh tempat yang mulia, tempat yang agung. Jadi jangkola ngak yasin bebe ini kan cek perlu lagi cek lagi dari kan. Jadi dikasih dampak dengan itu taruh di tempat yang tinggi. Jadi penjelasan Al-Quran. Kenapa? Sebab karena Al-Quran itu kalamullah, debu-debuna Gusti Allah, harus dimuliakan. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik neka soko muncul umpamana ya ada neka beda Al-Quran neka tak kenging mun kitab Sulamut Taufik tak kenging. Kenapa? Sebab karena termasuk mengkore Al-Quran. Mohon namo jalan dermah kula tak diutuh Ustaz, mohon ngalah kula tak pun tak boleh. Tapi Quran beri bebe, maka neka melihat lebih masalah mana, maka lebih masalah diambil kalah. Sabel kekenangan saya mau lihat kekenangan sedeki. Jadi aku tuh kalau tak mungkin umpamanya, tak usah untuk kalah kaku. Karena takut keneng ente, takut harus ditempatkan di tempat yang mulia. Neka tentang Al-Quran diperkuat kelaban guna Gusti Kanjeng Nabi la yamassul Qur'ana illa zahirun, tak kenging nyeting Al-Quran kejebak kelaban keberadaan suci. Seterusnya bab berikutnya ma yahrumu bil janabah, sesuatu yang haram dilakukan bagi orang yang sedang menanggung junub. Oning junub ibu ki, oning kapi. Junub, tepat junub tak oleh ngelakoni hal-hal sebagai berikut. Yahrumu haram biha ma yahrumu bil hadasil asghar. Haram bagi orang yang sedang junub melakukan sesuatu yang haram di hadas kecil. Gila, keterangan segala. Orang junub tak boleh ngelakoni keterangan segala. Abajeng tak boleh, atau waf tak boleh. Abajeng demi coba tedung non gelap non pada abolong bisa laki moro langsung abajeng. Kalau untuk Ustaz tetap tak boleh, karena nanggung hadas raja. Mengalak duduk tak boleh. Kadang orang tak paham. Non gelap pada abolong bisa laki bisa bina. Bajeng sopu langsung malah untuk.
padahal mereka ngangkung hadas rajin. Jadi haram tak boleh enalekana orang mereka sedang junub melakukan sholat. Nomor 2, tak boleh ngelampai tawaf. Umpama naik Mekah tempat sesoce mayulek tempat soce juga ngelakone umpama pada ini kan tak mandi kana langsung tawaf tak kenging. Nomor 3, orang junub masul mushaf tak kenging ngaku Al-Quran, tak kenging nyentuh Al-Quran. Wa hamluhu tak kenging abekta Al-Quran. Wa tazidu alaihi bi amraini. Berbeda tambahna boleh orang junub terkait Al-Quran tak oleh awaluhuma qiraatul Quran. Orang sedang junub tak ingin baca Al-Quran. Jadi junub atau amen peh monreng laki amen peh pas junub pas kebeli baca Yasin mereka tak ingin baca Fatihah kita ingin. Pokok maca bagian bacaan-bacaan Al-Quran ketika sedang junub mereka tak ingin. Likaulihi semua tak paham dan kita nyaki. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena debunan Gusti Kanjeng Nabi la yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'u tak kenging maca, tidak boleh membaca siapa orang yang sedang junub, dan walal haidu, dan tidak boleh membaca siapa orang yang sedang haid syai'an minal Qur'an, sesuatu dari Al-Quran. Jadi orang haid, orang junub tak kenging maus Al-Quran berapapun tak kenging. Cuma di para ulama nikah pakun terosaki setak kenging nikah mon niat maca, tapi mon niat tikir nikah kenging. Jadi mon maca tak kenging, mon tikir kenging. Dan rumah maksud ke Ustaz panjenengan junub tak mandi pada muslimatan pakun entar sabda. Dalam muslimatan pada bacaan la ilaha illallah ataupun astaghfirullah atau bismillahirrahmanirrahim, dalam makan tergantung niatnya. Kalau di situ niat zikir mereka pengen tanam, tapi mau niat maca, ingat baca Yasin kan maca nih kan, maka tak ingin. Jadi mau tepat junub entar muslimatan oleh entar king tepat baca Yasin jenero maca saja, tapi mau zikir oleh kan beda antara zikir dengan baca, beda. Ingat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, ini kan zikir kamu paham ini. Jadi mau dia zikir oleh, mau niat maca oleh. Atau juga katanya para ulama niat doa. Panjenengan doa ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tempat doa. Bacaan doa ini kan berada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau niat baca nega tak ini, tapi kalau niat berdoa ataupun niat zikir nega ini. Dan masih beda lagi ya, beda lagi TV, kontak kira TV. Oke, serta sepon orang sedang janabah junub al-muqsu fil masjid, dia di dalam masjid, tak ingin berada di dalam masjid, mon sedang junub. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Tidak halal, artinya tidak boleh berada di dalam masjid bagi orang yang sedang haid dan bagi orang yang sedang
junub. Tak kenging. Mun haid juga tak kenging menurut hadis kanjeng. Alasannya khawatir mengotori, khawatir derene tes ke masjid. Lah sekarang pertanyaannya, mun makin berdebat sopet gimana? Ada alat sekiranya tak mengotori, dijamin tak mengotori, bagaimana? Dalam haid atau dalam haid atau dalam janabah ini yang dilihat bukan hanya faktor dohirnya saja, tapi faktor batinnya saja, batinnya juga. Jadi orang junub atau orang haid, neka orang haid, neka kotoran luar dalam, kotoran luar dalam, sehingga mandinya harus mandi besar sekali itu. Jadi makin rapi, mapan, dijamin tak netes, neka tetap tak kenging berada di dalam masjid, karena bukan hanya zahir tapi batinnya juga, secara batiniahnya. Jadi tetap bagi orang yang sedang haid atau sedang junub nikah, karena faktornya nanggung hadasnya kan itu boleh. Karena dia perempuan itu sedang nanggung hadas besar. Jadi tak kenging berada di masjid lihaidin kedue wong haid wala junubin lan kedue wong kang junub. Sekadinto sekedar keterangan mentermoga jadi ilmu manfaat barokah. Sebelum kami tutup, mungkin beda saya tanya Akina. Ya, ini kan pertanyaan tepat haid. Cepon monte dunga dalam Islam ini yang juraki cak bacaan. Tapi sedang haid, bagaimana? Lihat bacaannya dulu. Kalau itu bacaan Al-Quran, seperti misalkan baca ayat kursi. Ayat kursi neka surat An-Nas, neka kan termasuk bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Neka sebaiknya mengganti dengan bacaan-bacaan yang lain yang masuk bacaan dzikir. Karena kalau sudah ayat kursi, neka termasuk ayat yang sempurna sudah. Dari ayat ke ayat, neka termasuk bacaan Al-Quran. Sebaiknya baca yang sifatnya dzikir. Macam apa? Baca subhanallah, baca sholawat. Baca kan pada juga. Iya, boleh membaca Al-Quran. Memang banyak khilaf di dalam khilaf mereka, banyak perbedaan di dalam pendapatnya ulama. Dan mau Ustaz Makula bingung, kalau oleh kan tak oleh kan bingung. Mereka ulama mereka khilafnya beda tingkatan berat, beda tingkatan ringan. Beda sama gampang, beda sama berat. Noro saya aman, ngere. Noro ulama itu karena yang penting ada dasarnya, maka boleh kita ikuti. Boleh noro keterangan kayak itu. Tanapa kalau ikut yang di keterangan di situ, yang penting ada dasarnya, maka boleh-boleh saja. Maka dari ulama, ikhtilaf hukum mati rahmat. Perbedaan ulama nikah rahmat bagi umat. Maksudnya kita tidak bingung. Benar waktu bingung maksudnya orang Islam tak repot. Oh noro Allah Bailah, oh noro Ustaz Taufik, oh noro nikah. Jadi gampang lagi. Dan rumah bagi akhirat dia tanggung kiai ruang, tanggung ulama itu. Tapi ulama itu ada dasarnya.
ada kitabnya, ada keterangannya, ya nanti tanggung ya berfatwa di dalam kitab itu. Karena dalam ulama, dalam kitab, dalam hadis kayak gitu, mereka pun sudah melalui sebuah istilah, sebuah ijtihad. Ijtihad mereka sebuah keputusan yang sangat hati-hati. Makanya fikih mereka, kitab fikih mereka elastis mereka, berdisimul lagi, berselah lagi. Termasuk diam di dalam masjid, mereka berdisimul lagi, beda. Nah, cuma guna norok setan mulyaki. Nah, maksudnya apa? Letak orang ini kata tak terlalu enteng, dan ini maksudnya norok sebenar. Dan umpama terpapak, ya norok keterangan dua bela apa-apa, tak apa dong. Ini saya maksud ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umat, perbedaan ulama itu adalah rahmat bagi kita semua. Benda pas bingung, arwah oleh Rasul dan memang bingung. Jadi fatwanya ulama ini kan sudah melalui ijtihad. Ijtihad ini apa? Sebuah penelitian. Maka kalau penelitian itu salah, mereka genjer kesetong. Saya melakukan penelitian mereka, mau tebak bener, mereka genjer kesekolot. Artinya masing-masing ulama berfatwa seperti itu benar menurut Allah. Buktinya oleh genjeran dari Gusti Allah, sekalipun sangat berbeda, sangat kontra. Jadi sekali. Jadi ngereng norok sing oleh lagi boleh. Yang penting tadi catatannya kata dengan keterangan niat zikir, kata sopung keterangan tidak ada, maka di situ diperinci lagi yang zikir yang seperti apa dan lain sebagainya. Kayak tadi mungkin ngerek boleh pada saya tanya ini. Rendine ke kuburan, tepat khen. Kayaknya oleh tak nampak. Karena yang dilarang hanya di masjid, ke kuburan tak menampak. Korjek pada Yasin ke kuburan. Menurut pula boleh-boleh saja karena mungkin yang dimaksud ke kuburan itu langsung ngaji Quran, baca Yasin dan lain sebagainya itu. Kalau datang ke kuburannya saja berzikir, baca tahlil umpamanya, menurut saya boleh-boleh saja kayaknya. Karena yang dimaksud masjid itu karena tempat suci. Tempat yang paling suci, ya tempat yang paling fokus di atas bumi ini ke masjid. Kalau kuburan tidak masalah. Jadi kayaknya enggak kuburan. Umpama berbeda setak mulyaki, mungkin maksudnya itu ke kuburan, dia baca Yasin, baca seberangan, ya mungkin itu yang faktor tidak memperbolehkannya. Yumun para ashabuan Abu Berdo metepak memapa niat tadzkirul maut ngak mate ini kan tetap diperbolehkan. Jadi moga-moga jadi ilmu semanfaat barokah. Sekali itu yang separa sirajatipun, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا ربيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا صحح جسدنا في طاعة الله والرسول. اللهم ارزقنا علما نافعا مباركا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Taufik. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian acara pengajian untuk siang hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.